Bagaimana? Apa yang sudah kamu pikirkan? Dari gambar yang sebelumnya terlihat asap yang mengepul sangat pekat, dan dalam gambar yang ini ada sampah-sampah yang dibuang begitu saja. Tidak mengenakan, bukan? Coba kita lihat gambar yang berikut ini. Dilihat sangat menyejukkan, bukan? Bersih, tidak ada kotoran, bahkan airnya saja sudah terlihat dengan segar. Berbeda dengan dua gambar tadi, sangat menjijikan dilihatnya. Apakah ada yang tahu peristiwa apakah itu? Apakah sudah memikirkannya bahwa peristiwa-peristiwa tersebut disebut dengan pencemaran? Apa sih pencemaran? Lingkungan yang tadinya bersih bisa berubah menjadi seperti ini karena masuknya beberapa zat atau beberapa hal yang disebabkan oleh ulah manusia maupun ulah alam sendiri. Nah, hal-hal tersebut erat kaitannya dengan beberapa macam, yaitu yang kita namakan polusi dan polutan. Marilah kita sama-sama mengenal apa itu polusi dan apa itu polutan. Yang pertama kita bahas adalah polusi. Apa sih polusi? Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya suatu zat atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan. Nah, hal ini bisa menyebabkan beberapa hal dan itu bahkan bisa sampai merusak lingkungan itu sendiri. Contohnya adalah masuknya zat atau komponen tersebut dapat merubah yang pertama, tatanan lingkungan. Lingkungan yang tadinya bersih seperti sungai yang hijau tadi bisa menjadi kotor. Karena itu, yang kedua dapat menurunkan kualitas lingkungan yang tadinya air yang bersih mengandung banyak sekali oksigen. Tapi karena tertutupnya sampah-sampah dapat mengurangi oksigen. Karena hal tersebut sehingga terjadi poin ketiga, yaitu rusaknya lingkungan serta keseimbangan ekosistem yang terjadi. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi karena adanya polusi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu polutan. Polutan sendiri adalah suatu zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Polutan-polutan ini masuk ke dalam lingkungan sehingga bisa menyebabkan yang namanya pencemaran. Maka dari itu, kita akan sama-sama membahas serta menyimak bersama macam-macam dari polutan. Apa sih polutan? Apa saja macam dari polutan? Marilah kita simak sama-sama macam-macam dari polutan. Penasaran? Semoga makin penasaran ya. Polutan yang pertama adalah polutan kimia. Mengapa disebut dengan polutan kimia? Karena pada polutan ini mengandung banyak sekali zat-zat kimia atau bahan-bahan yang digunakan pada produk-produk tertentu mengandung zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia inilah yang mampu menjadi bahan pencemar bagi lingkungan. Bayangkan saja yang tadinya daerah tersebut tidak ada zat-zat kimia, menjadi ada zat-zat kimia. Zat-zat yang tadinya tidak ada dalam tanah atau tidak ada di lingkungan tersebut menjadi ada. Itu karena yang pertama, contohnya seperti penggunaan pestisida. Dalam pestisida tentu dong banyak mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya. Tadinya zat-zat tersebut tidak ada di lingkungan, tapi karena penggunaan pestisida menjadi ada. Contoh lain adalah pembakaran CO2. Yang tadinya di sekitar kita, di lingkungan kita tidak ada CO2, tapi karena pembakaran dari cerobong-cerobong asap menjadi banyaknya CO2 pada udara. Selanjutnya, polutan biologi atau dikenal dengan polutan makhluk hidup. Kenapa ya? Atau kenapa sih makhluk hidup bisa dikatakan polutan dalam hal ini? Coba kalian perhatikan tanda anak panah hitam. Sudah jelas, tanda anak panah hitam itu adalah polutannya loh. Jika dilihat, itu adalah padi yang sekelilingnya ada tanaman-tanaman kecil. Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Kalau enggak, ibu kasih tahu nih. Ternyata tanaman tersebut disebut gulma. Gulma menjadi polutan biologi karena dia dapat mengganggu atau mengurangi keseimbangan ekosistem
karena harus berkompetisi dengan tanaman padi. Itulah kenapa gulma disebut polutan, karena memang seharusnya gulma tidak ada di ekosistem sawah. Sumber polutan yang ketiga adalah debu. Coba kalian perhatikan, kedua orang tersebut menutup hidungnya karena tidak mau kemasukan debu. Debu merupakan partikel-partikel kecil yang terjadi pada asap kendaraan. Nah, debu ini bisa menjadi sumber polutan. Debu dapat menjadi polutan karena debu sendiri sangat mengganggu aktivitas kita. Sesuatu hal yang mengganggu di lingkungan kita itu bisa dinamakan polutan juga loh. Selain dari asap kendaraan, debu juga bisa didapat dari alam, yaitu akibat letusan gunung berapi ataupun karena kebakaran hutan. Selain itu, debu juga bisa kita temukan di sekeliling kita, karena beberapa udara di sekitar kita sudah tidak bersih lagi atau sudah menjadi kotor. Sumber polutan yang selanjutnya adalah polutan suara. Coba kalian perhatikan. Seorang wanita ini sedang menutup telinganya dan ada gambar pesawat. Coba kalian perhatikan. Ketika pesawat berada dekat di atas kita, suaranya sangat keras bukan? Nah, suara yang keras tadi dapat menimbulkan atau menjadi sumber polutan bagi telinga kita loh. Suara yang keras tadi sangat-sangat mengganggu indera pendengaran kita. Makanya kalau kalian di kelas, janganlah menjadi sumber-sumber polutan. Apalagi yang suara-suaranya gede, tidak enak didengar pakai telinga. Selain itu, sumber polutan lain bisa didapat ketika kita lagi bermacet-macet ria. Pasti kebanyakan orang akan membunyikan klakson dengan kencangnya. Tidak enak bukan didengar. Nah, itu juga disebut sebagai polutan suara. Sampai sini, apakah sudah ada yang bisa membedakan mana polusi dan mana polutan? Mereka itu berbeda tapi tak sama kok. Bila ada yang belum tahu, belum ada yang memahami, mari kita lihat penjelasan singkat berikut ini. Bagaimana dari penjelasan-penjelasan tadi? Apakah kalian semakin memahami tentang polusi dan polutan? Ibu harap kalian semakin memahami ya arti polusi dan polutan dan tetap menjaga lingkungan kita supaya bersih dari polusi dan polutan. Oke. Untuk itu, minggu depan kita akan membahas mengenai macam-macam pencemaran. Makanya, sebelum kita membahas tentang macam-macam pencemaran, alangkah lebih baiknya kalian membaca dulu materi-materi yang ada di buku paket ya. Setelah itu, kita akan membahasnya bersama. Nah, untuk lebih memahami materi yang sudah diberikan hari ini, silahkan kalian kerjakan soal melalui Google Form di link yang sudah tersedia di grup WA. Terima kasih, selamat mengerjakan.